Kemendikti Saintek menjadi salah satu kementerian yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dengan total pemotongan anggaran 14,3 triliun rupiah dari total pagu anggaran 56,6 triliun rupiah. Hal ini berdampak terhadap program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi yang anggarannya terancam kena pangkas. Berikut informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kemendikti Saintek berpotensi dipangkas buntut dari aturan efisiensi anggaran. Kemendikti Saintek terkena efisiensi anggaran sebesar 14,3 triliun rupiah dari total pagu anggaran sebesar 56,6 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Mendikti Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro menyebut sejumlah program beasiswa yang dipangkas diantaranya Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, Beasiswa Kerjasama Negara Berkembang, serta Beasiswa Dosen dan Tenaga Pendidikan. Program KIP Kuliah misalnya, yang memiliki pagu awal 14.698 triliun rupiah, kini dipangkas menjadi 1.319 triliun rupiah. Meski begitu, pihaknya tetap mengupayakan agar tidak ada pemotongan karena bentuknya bantuan sosial. Bantuan sosial, beasiswa, 698 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sebesar 1,31 triliun, 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14,698 triliun. Anggota Komisi 10 DPR RI menyatakan, anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak dipotong, karena hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan pada Inpres nomor 1 tahun 2025. Kita lihat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025, itu kan ada bahasa yang berbahasa bansos itu tidak boleh kena efisiensi. Seharusnya ada 200.000 mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Yang ongoing pun sama. Seharusnya itu juga sudah harusnya mereka tetap bisa studi dengan nyaman gitu ya di beberapa tahun ke depan, khususnya tahun ini. Namun saya yakin sebagian daripada mereka pasti juga deg-degan. Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak? Apakah kuliah saya bisa lanjut atau tidak? Begitu. Jika pada akhirnya program bantuan tersebut teribas pemangkasan, maka mengakibatkan subsidi pendidikan menjadi terganggu. Jadi efisiensi anggarannya ternyata menyasar ke ranah pendidikan juga. Benar. Mana ini berdampak bagi para pemburu beasiswa. Benar. Mereka terancam tidak akan mendapatkan itu lagi. Beasiswa lagi kan, kayak yang urgent banget tuh ada KIPK, terus beasiswa lainnya gitu kan. Beasiswa seperti beasiswa adik, DU, beasiswa unggulan gitu kan. Akhirnya terancam untuk bahkan di tahun 2025 ini terancam KIPK tidak turun. Tidak turun lagi ya? Iya, tidak turun. Dan yang lebih mirisnya lagi, mahasiswa baru atau maba atau bahkan anak-anak SMA yang baru lulus yang mau kuliah itu terancam tidak bisa dapat KIPK. Karena ya efisiensi anggaran gitu ya. Karena efisiensi anggaran di sini. Karena anggarannya itu kan 56,6 triliun kalau nggak salah. Dipotong itu pemotongannya aja udah 14,3 triliun. Waduh, itu banyak loh. Iya, itu banyak banget. Sehingga sekitar ada 663.000 mahasiswa itu tidak bisa dibayarkan untuk dana beasiswanya di tahun 2025. Terus sekitar 200.000 teman-teman kita yang baru lulus SMK tidak bisa meneruskan ke jenjang kuliah ya universitas karena ya tidak ada beasiswa. Padahal beasiswa itu sangat dibutuhkan. Iya. Benar. Mengkhawatirkan sekali ya. Tapi ini masih belum fix ya. Belum fix. Sekali lagi belum fix ya. Semoga tidak terjadi lah ya. Semoga tidak terjadi seperti itu. Ini paling penting loh. Pendidikan itu paling penting yo. Benar. Mengapa malah itu ikut dipangkas? Benar.
dipangkas ke makan. Ya. Makan mentok-mentok jadi tai. Nah, Iya kan? padahal banyak dari para menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang Makanya. kinerjanya itu kurang. Nah, Mereka itu yang lebih dipangkas. itu. Bener, itu yang dipangkas harusnya gitu loh. Kemudian program-program pemerintah seperti pembuatan aplikasi Nah. yang tidak perlu itu juga dipangkas. Si Pep. Kalau kemarin itu yang rame ini Bang, Cortex. Apa Yang itu? mana- Iya, aplikasi apa itu ya? Pokoknya aplikasi pemerintah yang anggarannya itu mencapai 1,3 triliun. DeepSeek AI itu cuma 900 miliar loh. Terus ChatGPT itu nggak sampai menyentuh 1 triliun ke atas. Ini Cortex, aplikasi pemerintah, anggaran 1,3 triliun, udah gitu error pula. Aduh, itu Banyak sekali itu yang katanya nggak bisa login sebagai macam. Pokoknya bikin benar. Karena kembali lagi ya, emang sebenarnya niat Pak Prabowo itu baik loh. Mengurangi anggaran-anggaran untuk yang hal seperti itu. Iya. Perjalanan dinas, forum discussion group segala macam gitu lah. Cuman kembali lagi lah. Efisiensi ini ya kalau bisa sasarannya tepat. Ya. Orang-orang di Om Digi ya Iya. bikin animasi Pak Prabowo pakai AI. Pakai AI itu udah kelihatan banget cacatnya. Makanya, Tolong ya itu Bapak ngeri ya. banget tangannya jadi kuat. Itu kenapa bisa di-approve itu kenapa itu? Makanya loh. Kayak Padahal banyak ya yang studio animasi Indonesia itu Nah. kan bisa lebih dipergunakan. benar. Lebih dilirik. Iya, ya kembali lagi kayak website tadi, Cortex. Cortex Nah, itu ya, aplikasi. itu kan terlalu membengkak kan. Nah, itu yang dipangkas anggarannya gitu loh. Coba deh, ini saran dari kita, Pak. Lalu semoga Pak Prabowo nonton semoga. Semoga ya. Tapi saran kita adalah coba kasih anggaran yang sedikit untuk pembuatan aplikasi. Itu aja. Anggaran yang kira-kira itu masuk akal untuk akal. pembuatan aplikasi udah. Jangan terlalu gede anggarannya. Cukup yang kira-kira itu sudah masuk di akal anggarannya gitu. Itu. Coba aja dulu ya. apakah makin menurun ataukah bagus gitu kan. Masa sampai 1 triliun ya? Error ya. Udah gitu ada berita katanya dari pemerintah, orang-orang pemerintah tuh ada yang tiba-tiba secara misterius itu gajinya naik. Oh iya? Iya. Bersamaan dengan luncurnya aplikasi ini itu. Kan mencurigakan. Nah, ini mungkin kita dibahas di video selanjutnya ya. Cuman ya intinya sekarang Intinya adalah pendidikan itu penting. Ya, jangan sampai pendidikan di Indonesia kalah dengan makan siang gratis. Ya, jadi sia-sia dong Bapak bikin program Iya. makan siang gratis. Katanya untuk mencerdaskan bangsa Makanya ya. kan. Iya, pagi anak-anak bisa makan gratis tapi malamnya ayah, ibu dan kakak tidak bisa makan. Aduh, itu ingat banget ya Allah. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Sekali lagi kita sama netizen komen di bawah. Di bawah.